Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah manajemen pemasaran, dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang produk, dan kita langsung ke materinya. Jadi di dalam topik produk ini kita akan membahas terkait dengan positioning. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang strategi pemasarannya. Nah, eh, positioning itu adalah yang pertama berkaitan dengan asumsi, yang kemudian juga berbasis pada diferensiasi, dan intinya adalah bagaimana sih posisi produk kita di dalam benak setiap konsumen itu. Jadi yang pertama, bagaimana konsumen itu mengasumsikan produk kita terkait dengan fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana konsumen itu membandingkan produk kita dengan produk lain di dalam benak mereka, terkait dengan keuntungan, terkait dengan harga dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lain, kemudian juga terkait dengan harga, kualitas, kemudian cara penggunaan dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana keterkaitan emosional antara mereka dengan produk kita dan keterkaitan emosional antara konsumen dengan produk lain, gitu ya. Jadi mereka akan membandingkan baik secara rasional maupun secara emosional, dan posisi kita itu berada di sebelah mana di dalam persepsi mereka, itulah yang disebut dengan positioning. Contoh, kita akan melihat ada dua perusahaan, yang satu adalah Under Armour, yang satu adalah Nike. Dua perusahaan ini memproduksi uh, pakaian ataupun perlengkapan olahraga, gitu ya, yang mungkin berkaitan dengan sepatu, baju, kaos, celana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat antara Under Armour dengan Nike misalkan, Under Armour, coba kita lihat dengan tagline-tagline-nya, dan kemudian Nike dengan tagline dan juga gambar yang dia sajikan. Under Armour ini lebih menyasar kepada atlet, gitu ya. Jadi yang beli Under Armour itu adalah para atlet, gitu ya. Target marketnya yang kemudian diposisikan bahwa siapapun yang memakai Under Armour itu udah berasa standar atlet, gitu ya. Kemudian kalau Nike, coba lihat, yang disajikan adalah orang, oke, berlari, gitu ya, sama-sama berolahraga, tapi yang satunya di tangannya itu kan, di Nike itu mereka pakai ada gadgetnya, kemudian lifestyle, gitu ya, kemudian lebih ke bagaimana fun running, gitu ya, bukan ke atlet yang model kompetisi, pertandingan dan lain sebagainya. Tapi kalau Under Armour lebih ke bagaimana para atlet itu menggunakan Under Armour sebagai uh, pakaian ataupun sebagai uh, supplier dari perlengkapan olahraganya, gitu. Oke, jadi itu adalah dua image yang disampaikan antara Under Armour dengan Nike, yang sama-sama jualannya itu mungkin di secara overall, gitu ya, sama, tapi positioning yang dia bangun itu berbeda. Jadi kalau Nike itu kan lebih condong ke lifestyle, kalau uh, untuk Nike lebih condong ke lifestyle, kalau Under Armour lebih condong ke penggunaan secara utilitas, gitu ya. Bagaimana para atlet itu nyaman, dan Under Armour bisa mendukung tingkat kelincahan ataupun yang lain saat berolahraga, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan produk life cycle. Jadi produk life cycle itu terbagi pada 4 fase. Yang pertama adalah fase introduction, kemudian growth, maturity, kemudian decline. Di masa introduction itu tidak semua produk kemudian langsung mendapatkan cuan, tentunya ya. Ada yang memulainya dengan negatif cash flow. Kenapa kok bisa ya? Karena mungkin biaya untuk produksinya itu besar, sehingga dia harus balik modal dulu untuk uh, menutup cash flow yang ada, kan, gitu.
Kemudian begitu berkembang di fase growth, dia sudah mulai mendapatkan income gitu ya. Kemudian di fase maturity itu dia sudah harusnya mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan di fase decline, maka keuntungannya itu akan sudah semakin menurun, bahkan bisa menyentuh loss juga gitu. Nah, kemudian salah satu contoh dari life cycle produk itu adalah McD ya. Jadi semua kita tahu bahwa produk generalnya McD itu adalah ayam dan itu adalah produk yang general dan paling tua. Maka apa yang dilakukan oleh McD agar produk ayamnya nggak mati? Jadi produk life cycle ini mengikutnya ke produk ya, bukan ke perusahaan. Maka agar produk ayam Kentucky-nya itu kemudian tidak mati gitu ya, maka McD melakukan berbagai macam upaya tentunya. Tapi pada intinya dia tetap jualan ya ayam tepung itu. Ayam tepung ada yang crispy, ada yang pedas, ada yang apa. Bahkan dia juga mengadopsi eh, cita rasa atau menu-menu lokal ke dalam menu ayamnya itu. Termasuk juga di Indonesia, dia sempat kasih keju gitu ya, cheese. Kemudian yang terbaru ada ayam McD kimchi, ada ayam spicy McD, Thai sweet chili dan lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk memperpanjang life cycle, dan kalau kita melihat grafiknya, life cycle itu berbentuknya seperti lonceng, dan apa yang harus dilakukan agar produk itu bisa bertahan lama, maka kita di fase maturity itu kita harus mempertahankannya dengan melakukan sedikit tune up gitu ya. Jadi sedikit sentuhan-sentuhan yang kemudian membuat orang itu tidak jenuh dengan produk kita. Lebih jelasnya kita mengenal ada yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Jadi inti dari keunggulan kompetitif itu adalah kinerja unggul perusahaan yang secara strategis dia harus selalu berusaha untuk lebih baik dari pesaingnya. Kemudian di antara yang harus diperhatikan adalah rivalitas dari kompetitor yang sudah ada gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menahan laju dari pesaing-pesaing baru gitu ya. Jadi barrier to entry itu harus kita uh, perhatikan, bila perlu kita ciptakan gitu ya. Jangan sampai banyak orang yang mudah untuk masuk ke dalam industri yang kita uh, bidangi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bargaining dari supplier. Sebisa mungkin jangan sampai supplier itu kemudian memiliki bargain terlalu tinggi. Biasanya karena bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang susah untuk dicari. Maka sebisa mungkin kita menggunakan bahan baku yang sebisa mungkin mudah untuk didapatkan. Kemudian ada juga terkait dengan bargain dari pembeli gitu ya. Ketika barang itu oversupply, maka ya buyer akan mudah untuk menawar dan sebagainya, membeli dengan harga murah karena ya bargain kita sangat rendah karena barang mudah untuk didapatkan. Kemudian ancaman dari produk substitusinya, tentunya nggak harus kayak ayam gitu ya, ayam goreng. Belum tentu produk substitusinya itu adalah sesama ayam goreng. Bisa jadi mungkin dengan pizza ataupun yang lain yang kalau media sesama makanan cepat cepat saji lainnya gitu ya. Jadi bentuknya nggak harus selalu sama. Oke, kemudian seperti halnya yang dilakukan McD tadi, dia kan market leader ya. Maka apa yang harus dia lakukan agar tetap berada di posisinya gitu ya. Kalau tadi kan dia melakukan berbagai macam inovasi dengan produk seasonalnya. Nah, itu juga dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai market leader. Di antaranya adalah memperluas permintaan pasar, kemudian melindungi pangsa pasar yang saat ini melalui tindakan defensif dan ofensif. Yang ketiga adalah meningkatkan pangsa pasar jika perlu, walaupun jumlah orangnya itu tetap gitu ya, tapi kita bisa meningkatkan market share-nya gitu. Nah, maka seperti contoh yang dilakukan McD ya, dia melakukan upaya-upaya baik yang bersifat defensif maupun ofensif gitu. Kemudian
Yang berikutnya ada strategi penantang pasar. Jadi ada yang namanya penantang pasar, ada yang namanya pengikut pasar. Penantang pasar adalah orang yang memang head to head gitu ya dengan uh, market leader gitu. Contoh misalkan Aqua dengan Lei Mineral. Aqua itu dia adalah market leader. Kemudian Lei Mineral menyasar market yang sama dengan Aqua gitu ya. Atau mungkin uh, Xiaomi dengan Samsung ataupun yang lainnya gitu ya. Yang dimana mereka itu menerbitkan produk yang sama dengan kualitas yang sama dan berebut dengan uh, pangsa pasar dan target market yang sama. Jadi dia memang ingin merebut posisi yang ada. Maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah pede dan ingin menjadi penantang pasar gitu ya, dia ingin mau jadi market leader, dia mau menggeser posisi dari leader yang sudah existing gitu ya. Maka yang dilakukan adalah yang pertama ada yang namanya frontal attack, ya udah langsung head to head, habis-habisan saling jegal gitu ya. Dan ada yang namanya flanking attack. Ini adalah serangan melambung. Flanking attack ini dilakukan dengan cara bagaimana perusahaan itu mencari kelemahan dari pesaing dan kemudian menyerang kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian ada yang namanya enrichment attack. Enrichment attack ini contohnya adalah dia melakukan serangan bertubi-tubi di waktu yang sama. Ini ya tentu harus dilakukan oleh perusahaan yang punya sumber daya yang besar gitu ya, dan punya kapasitas yang besar juga, di mana contohnya itu biasanya mereka akan mengisolasi lawan dari sumber bahan baku yang ada. Contohnya misalkan dia akan melakukan attack gitu ya, maka dia akan borong sumber daya tertentu bahan baku. Misalkan kalau dia perusahaan uh, perusahaan semen gitu ya, maka dia akan memborong semua bahan baku tertentu di daerah tertentu gitu ya. Satu aja, kalau satu uh, bahan baku itu dia kuasai, maka perusahaan lain kan nggak bisa beroperasi dengan baik. Kemudian akhirnya di produk yang dia kuasai itulah, karena dia sudah menciptakan kelemahan pada lawan, maka di saat itu dia meluncurkan produk yang melebihi apa yang bisa diprovide oleh lawan dengan harga yang tentunya bersaing, sehingga di benar-benar apa ya, tidak hanya bersaing secara marketing gitu ya, tapi dia memang melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi dari perusahaan lawannya itu untuk bisa berproduksi ataupun meningkatkan produktivitasnya. Oke. Yang berikutnya adalah bypass attack. Bypass attack ini eh, contohnya adalah dia tidak menyerang secara langsung, tapi dia mengalihkan market gitu ya, dari yang tidak dikerjakan oleh pesaing, kemudian dia membuat market baru, tapi tujuannya adalah untuk menggeser konsumen agar berpindah ke tempat dia. Contohnya adalah diantaranya dengan cara melakukan diversifikasi dengan produk-produk lain yang kemudian bisa mensubstitusi dengan bentuk-bentuk yang berbeda, kemudian bisa jadi dengan melakukan technological leapfrogging ya, leapfrogging. Kemudian pelompatan teknologi yang dilakukan itu akhirnya meniadakan peran dari perusahaan yang lama. Contoh misalkan kayak Gojek gitu ya, kemudian dia bersaing dengan perusahaan ojek atau perusahaan taksi gitu ya. Taksi itu kan sudah existing, kemudian Gojek mengeluarkan Gokar, nah, maka dia tidak kemudian membuat taksi tandingan, tapi dia membuat suatu teknologi yang bisa menggeser konsumsi
yang intinya ya taksi itu tadi kemudian jadi taksi online yang bentuknya juga berbeda, yang dikelola dengan cara yang berbeda pula gitu ya. Nah, itu adalah bypass attack. Ada lagi serangan gerilya. Serangan gerilya ini dia tidak secara langsung ofensif gitu ya, tapi dia secara selektif menghujam ke lini terpenting gitu ya dari lawan. Misalkan lawan itu spesialis untuk uh, jual makanan gitu ya, spesialis makanan pedas gitu ya. Kemudian dia akhirnya juga membuat yang lain, tapi nggak semua makanan dia apa namanya kasih diskon atau dia kasih uh, perhatian khusus untuk bisa melampaui apa yang disajikan oleh pesaing gitu ya. Tapi dia memilih area-area tertentu, misalnya kan yang pedas dulu yang kita sasar gitu ya. Maka makanan pedas itu dikasih diskon gila-gilaan, dikasih iklan gila-gilaan dan sebagainya. Cuman itu aja yang dia serang dari yang dimiliki oleh lawan gitu misalkan. Ataupun yang lainnya ya, yang pada intinya dia menyerang secara bertahap, tapi secara pelan dan pasti akan berpengaruh kepada uh, market dari lawan tersebut. Kemudian ada yang namanya strategi pengikut pasar. Kalau tadi kan pedagang pasar, kalau ini adalah pengikut pasar. Contohnya di dunia minuman kemasan gitu ya, air mineral kemasan, ada Aqua, Mineral dan lain sebagainya yang memang saat ini adalah market leader. Nah, kemudian muncullah banyak saat ini air mineral kemasan yang diproduksi secara lokal maupun secara UMKM gitu ya, secara terbatas. Dan mereka ya ngikut-ngikut aja ya. Selama ini kemasannya itu ya botol plastik sama gelas plastik, ya udah dibikin mirip-mirip, motif-motifnya juga mirip, gambar-gambarnya, tutup botolnya dan lain sebagainya ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi, tapi mereka ini nggak salah. Strategi pengikut pasar ini akhirnya apa? Mereka nggak usah capek-capek untuk membidik pasar, untuk mengkampanyekan, ayo minum air bersih dari air mineral, botol, dan lain sebagainya. Kan itu sudah selesai dilakukan oleh market leader kan gitu. Nah, dia tinggal mengambil market yang belum terjamah oleh market leader aja, kemudian ya produknya secara otomatis akan laku gitu aja. Dia bisa, jadi produk ini bisa berupa produk smartphone ataupun produk yang sudah ada kemudian kita buat mirip ganti nama gitu doang ya, nggak usah terlalu banyak variasi, tapi kita bisa menemukan marketnya ya maka akan laku produk itu. Jadi nggak usah pusing-pusing untuk riset dan melakukan pendidikan pada konsumen gitu ya. Dan ada strategi ceruk pasar. Nah, ceruk pasar ini intinya adalah kita menggarap market yang belum pernah ataupun jarang digarap oleh kompetitor lain. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melabeli diri kita sebagai spesialis. Nah, di antaranya adalah ada spesialis pelanggan, ada spesialis tingkat vertikal, spesialis ukuran pelanggan, spesialis pelanggan khusus, geografis, fitur produk, pesanan, harga berkualitas, dan lain sebagainya. Itu ya, ada 11 yang salah satu contohnya kalau di minuman air kemasan kita bisa lihat ada yang namanya Equil. Equil ini adalah produk air mineral yang kemasannya adalah botol kaca gitu ya, yang berwarna hijau yang sering kita lihat kalau mungkin DPR ataupun presiden presiden sedang rapat dan lain sebagainya, ada botol hijau dan itu isinya adalah air mineral gitu. Secara isi gitu ya, yaitu ya air mineral ya sama aja dengan yang lain gitu ya, cuma mungkin dia menyatakan bahwa ini punya pH berapa, kemudian tingkat mineralnya berapa dan lain sebagainya. Ini pada prinsipnya itu ya air minum gitu ya, tapi Equil ini tentu tidak dijual dengan market yang sama dengan air botol plastik gitu ya, yang dijual di terminal, dijual di bandara, di mana yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, sehingga dia
menyasarnya adalah di restoran ataupun di hotel atau di acara-acara tertentu yang dia jual bukan air, tapi yang dia jual adalah prestis, dan yang dia layani marketnya berbeda. Marketnya adalah sama-sama orang yang butuh minuman air mineral gitu, air bersih dan lain sebagainya. Tapi Equil menempatkan diri pada ya nggak akan dijual di bandara ataupun terminal, maka dia jualnya di uh, restoran ataupun untuk acara-acara tertentu gitu ya. Yang berikutnya ada contoh lagi sablon kaos satuan gitu ya. Uh, Ya ini intinya adalah kaos gitu. Kaos ya bahannya ya gitu doang. Desain kaos itu ya gitu, kayak gitu. Bentuknya ya gitu. Yang membedakan kaos satu dengan yang satunya itu kan gambarnya gitu ya. Misalkan kalau kaos oblong gitu misalkan, ya gambarnya yang membedakan, mungkin kualitas kainnya dan lain sebagainya. Tapi eh, pada contoh yang ada di slide ini, dia menspesialkan diri menjadi kaos satuan, bebas mau desain apa aja gitu ya, desain suka-suka gitu, tanpa minimum order gitu ya, sehingga ya apapun yang diminta oleh konsumen dia akan penuhi. Kan sebenarnya kita bisa pilih di pasar di mana, tapi kan gambarnya kita nggak bisa pilih. Sama-sama ke orang-orang yang butuh kaos, tapi gambarnya yang dia develop sendiri sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Ada lagi contohnya misalkan di bengkel gitu ya, ada Berlian Maju Motor gitu ya, bengkel spesialis Mitsubishi. Udah dia spesialis saja khusus, ya, nggak nerima ada kendaraan selain Mitsubishi di bengkelnya, yang dia nggak akan terima gitu ya. Sehingga orang-orang juga akan mencari di mana sih kalau saya penggemar atau pemilik dari mobil Mitsubishi, bengkel yang terbaik di mana. Ya, dia akan mencari bengkel spesialis Mitsubishi, terutama bagi orang-orang penghobi gitu ya. Kalau mau modifikasi dan lain sebagainya, maka spare part dan uh, kebutuhan-kebutuhan aksesoris dan lain sebagainya pasti akan tersedia di bengkel spesialis itu, dibandingkan kita pergi ke bengkel yang generalis gitu ya. Oke. Mungkin terkait dengan produk itu yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.